Ya, selamat pagi. Pembelajaran kita kali ini tentang tema 1 muatan SBDP KD 3.1. Ini adalah pertemuan SBDP kita yang pertama. Kalian boleh buka di buku pena kalian. Halaman 5, buku pena 5A halaman 5. Materi kita tentang gambar cerita. Oke. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Oke. Jadi, maksudnya gambar cerita itu contoh ketika kalian membaca buku cerita, di situ ada gambarnya juga, kemudian ada kalimatnya atau kata-kata bacaannya itu. Biasanya kan kalau kita buka buku cerita ada gambar, kemudian ada lanjutan dari isi cerita tersebut. Dikatakan agar memperkuat ya, ketika kalian membaca cerita itu makin jelas begitu. Oke, gambar ilustrasi di sini gambar cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi gambar cerita ini contohnya itu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya atau menerangkan sebuah cerita seperti yang tadi Bu Guru bilang. Jadi saat ada gambar dalam cerita itu artinya bahwa kayak buat cerita itu kayak jelas begitu, kayak kita bisa melihat. Kemudian kayak memperkuat, memperjelas, memperindah. Itu kayaknya kita membacanya tuh kayak lebih enak gitu. Kayak kalian punya motivasi untuk membaca cerita itu. Kemudian kalian lebih cepat mengerti maksud cerita ini. Seperti itu. Oke, gambar ilustrasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Oke, ini guru ambil dari buku pena ya. Oke, gambar ilustrasi. Contoh kalau saat dongeng-dongeng yang kita baca. Dongeng-dongeng yang kita baca itu biasanya dari gambar tangan ya. Orang menggambar, melukis seperti itu. Kemudian nanti dicetak. Sementara yang ini difoto. Tapi semuanya tidak mengurangi nilainya ya, atau bagusnya itu tidak mengurangi, sama saja. Oke. Gue kasih kembali dari sini ya. Intinya bahwa gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Jadi dalam cerita itu kan ada gambar-gambar itu. Gambar ilustrasi dibagi menjadi 2, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Oke, Bu ulang dari sini ya. Ini adalah bentuknya. Jadi contohnya kalau macam cerita tentang Frozen, berarti di situ ada gambar Frozen, kemudian mungkin ada gunung-gunung es. Itu kan kayaknya memperjelas dari cerita Frozennya. Kemudian kalau cerita Pinocchio, berarti mungkin ada gambar Pinocchio-nya. Mungkin dia pertama jadi pahatan kayu, kemudian dia berubah lagi menjadi gambarnya nanti dia berbohong jadi hidungnya menjadi panjang. Itu yang dimaksud dengan gambar-gambar ilustrasi. Seperti itu, untuk memperkuat, memperjelas dari cerita. Seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika kalian membaca buku, kalian lihat ada gambar, itu yang dimaksud dengan gambar cerita atau gambar ilustrasi. Di foto artinya yang seperti ini ya, difoto langsung, sementara di gambar tangan berarti yang kita gambar sendiri atau kita lukis ya. Oke, tugas. Pilihlah satu dari cerita di bawah ini, cerita yang ada ini. 1, 2, 3, 4. Tulislah dengan singkat cerita tersebut dan buatlah gambar cerita atau gambar ilustrasi. Perhatikan yang ini, gambar ilustrasi dapat berupa foto ataupun gambar tangan. Seperti itu.
kalian buat di kertas HVS bisa, gambarnya kecil-kecil aja. Kalian tidak bisa gambar, bisa diedit, kemudian di print, ditempel begitu. Kemudian kalian, ini kan ceritanya ini mungkin agak panjang, kalian tinggal singkat-singkat aja ceritanya, seperti itu. Kalau merasa bahwa ibu guru kertas HVS itu terlalu pendek, boleh mau pakai kertas yang agak panjang, terserah yang lebih besar. Intinya bahwa ibu guru tahu kamu foto jadi gambarnya, kemudian ada alur ceritanya di samping. Minimal gambarnya ada 2. Dari kisah itu kalian buat gambarnya 2. Bisa paham toh? Mungkin ini buku kasih contoh tentang kura-kura dan monyet ya. Ini kan kisahnya ini tentang monyet yang dia malas menanam, dia hanya mencuri-mencuri. Tapi nanti kura-kura yang panjat toh, panjat pisang ini. Kura-kura yang panjat pisang, kura-kura yang tanam pisang, kemudian monyet ini mencuri pisang. Maaf ibu salah bicara. Jadi seperti itu Jadi kalian bisa mungkin gambar ilustrasinya mungkin ada gambar pisangnya, ada gambar kura-kuranya, kemudian mungkin ada gambar monyetnya juga. Kan nanti ada petani toh, petani yang nanti pegang sabit mau potong monyet, kejar-kejar monyet. Boleh, kalian boleh ambil. Kalau gambar boleh, tapi kalau kalian rasa susah, kalian boleh cari gambar tentang kura-kura, kemudian tentang monyet, tentang pohon pisang, seperti itu. Kalian buat secantik mungkin atau seindah mungkin, kemudian tetap cerita itu kalian buat di sampingnya ya. Kalian bikin seperti seolah-olah kayak buku cerita begitu, tapi ini berupa lukisan dinding kah, seperti itu saja. Kalian buat dalam bentuk kertas begitu. Kemudian karena ini tugasnya agak berat tentang ini, ibu guru terima tugas ini, kalian boleh pilih ya, pilih salah satu dari cerita ini. Tidak mengambil cerita yang lain, hanya 4 cerita ini yang boleh kalian pilih. Kemudian tugasnya difoto kepada ibu guru hari Minggu jam 3 sekitar jam 3 siang kalian foto. Batasnya jam 6. Ingat, jam 3 sampai jam 6 sore hari Minggu. Jadi waktunya masih panjang Ibu guru pikir demikian. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.